Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai gateway endpoint sama interface endpoint ya. Studi kasusnya nanti adalah kita untuk mengakses S3 bucket ya. Nah, jadi gambaran garis besarnya AWS VPC itu adalah bersifat regional ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada AWS region. Kemudian ada namanya konsep yang namanya public subnet sama private subnet. Nah, kalau di public subnet, ya, route table-nya itu adalah menuju ke internet gateway. Jadi dia bisa mengakses internet dan dari internet bisa diakses juga, ya. Jadi internet gateway ini juga berfungsi sebagai NAT device. Kemudian ada juga yang namanya adalah private subnet. Jadi kalau private subnet ini artinya dia tidak bisa diakses dari internet. Tapi untuk kasus tertentu, kita perlu untuk mengakses internet, ya. Misalkan untuk apa? Ada instant kita mau update atau mau install software. Nah, biasanya kita buat yang namanya NAT gateway di public subnet. Jadi di public subnet, route table ini adalah menuju ke internet gateway. Jadi kalau di private subnet, default route-nya itu biasanya diarahkan ke NAT gateway ini. Jadi jalur lewat internet adalah dari private subnet ke NAT gateway dulu di public subnet, baru ke internet gateway ke internet. Nah, bagaimana kalau private subnet ini, ya, private subnet kita tidak berikan NAT gateway, ya, tidak kita berikan NAT instant juga. Berarti kan ini betul-betul terisolasi ya. Nah, tapi kita mau butuh untuk akses S3 bucket. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah bisa dengan pakai yang namanya gateway endpoint. Kemudian juga ada yang namanya bisa pakai yang namanya ini interface endpoint. Jadi ada dua jenis ya, gateway endpoint sama interface endpoint. Kalau dulunya gateway endpoint hanya dipakai untuk S3 sama DynamoDB. Service lain adalah pakai interface endpoint. Sedangkan kalau baru-baru ini S3 juga udah mendukung interface endpoint ya. Ini gambar ini adalah salah satu gambar presentasi dari AWS ya. Copyright-nya adalah di Amazon Web Services. Oke. Nah, jadi saya udah buat satu instant ya di private subnet yang betul-betul terisolasi ya. Jadi nggak punya NAT gateway ya. Nah, kita akan coba dari sini untuk mengakses S3. Kita akan coba pakai gateway endpoint dulu ya. Oke, kita mulai saja. Oke, nah ini saya ada buat satu yang namanya private VM ya. Private VM kalau kita lihat di sini IP address-nya adalah 10.03203. Nah, kita lihat di VPC-nya. Di VPC-nya adalah kalau 10.03203 saya adalah di private subnet A ya. Oke, private subnet A yang CIDR-nya adalah 10.03024 ya. Kita lihat routing table-nya ya. Kalau kita lihat routing table-nya ya, untuk yang IPv versi 6 abaikan aja. Cuma ada ini ya, 10.000/16 ini lokal. Tidak ada default route ke internet ya, tidak ada default route yang 0.0.0/0. Bandingkan dengan yang namanya public subnet ya. Kalau kita lihat di public subnet, route table-nya adalah ada ini satu ya, 0.0.0/0, targetnya adalah ke internet gateway. Jadi itu yang membedakan private subnet dengan public subnet. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini di private subnet, nah dia cuma bisa ke lokal aja ya. Nah, yang pertama baris pertama ini kita abaikan dulu ya. Ini adalah route ke on-premise kita ya. Jadi saya ada hubungkan juga dengan on-premise ya. Di mana on-premise-nya saya pakai cloud provider lain yaitu Google Cloud Platform di sini ya. Oke, jadi instannya itu betul-betul terisolasi. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa masuk ke instannya yang private VM ini? Jadi saya menggunakan yang namanya System Manager di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya, saya menggunakan System Manager, Session Manager. Nah, instant ini yang di private subnet ini kan sama sekali nggak bisa terkoneksi ke internet ya, cuma bisa ke lokal ya. Sedangkan saya di sini udah ada satu public subnet ya. Nah, public instant instant yang berada di public subnet. Nah, saya kan perlu connect ke SSM endpoint-nya
Jadi kalau kita coba NSLOOKUP ya, NSLOOKUP, oke, SSM regionnya adalah saya di SSM, saya di region yang namanya AP Southeast 1 ya, atau Singapura, kemudian Amazon AWS.com. Nah, kalau kita lihat di sini, address-nya di-resolve ke IP public ya. Bagaimana kalau layanannya adalah S3? Nah, S3 ini juga di-resolve ke IP public ya. Bagaimana kalau layanannya adalah SNS, misalkan. Nah, ini juga di-resolve ke IP public. Nah, sedangkan saya tidak punya root ke IP public ya, ke internet ya. Nah, tapi bagaimana cara saya connect-nya? Nah, saya pakai Session Manager. Jadi di sini saya udah connect ya di sini. Nah, saya udah connect ya. Nah, jadi untuk supaya connect ke Session Manager, saya menggunakan interface endpoint. Jadi kalau kita lihat di sini, saya udah create 3 endpoint ya. Jadi yang pertama adalah kita lihat di sini adalah SSM, yang kedua adalah EC2 messages, yang ketiga adalah SSM messages ya. Jadi kalau kita klik salah satu ini, nah kita bisa lihat di sini ya, subnet dari sini. Nah, saya buat di 2 subnet, kebetulan ada juga di subnet yang 10.03243 ya. Kalau kita lihat di sini SSM ya. SSM itu kalau di subnet yang 10.03024 dia akan di-resolve ke 10.03243. Jadi seperti IP lokal. Jadi kalau kita di root table-nya, root table tadi yang private, kalau kita lihat root-nya di sini, ya, kita lihat root-nya di sini. Nah, ini adalah 10.000/16 itu lokal, ada root table-nya. Jadi di endpoint ini saya ada create 3, ya. Jadi create-nya misalnya kita create endpoint. Nah, saya pilih dulu yang 3 service tadi, ya. SSM, SSM messages, ya, sama EC2, ya, 3 tadi, yang ini, ya. SSM messages, EC2 messages, sama SSM. 3 endpoint itu. Sehingga dia bisa connect ke system manager, sehingga saya bisa pakai session manager untuk masuk, ya. Nah, ini udah masuk. Jadi saya masuk dulu, saya sudo su dulu. Nah, di sini kita lihat dia resolve-nya kemana. Jadi kalau kita lihat, kita NSLOOKUP di sini, saya copy, saya paste di sini. Nah, dia resolve-nya adalah ke 10.03243 ya, atau 10.0422 kalau di subnet lain. Jadi 2 di sini. Makanya dia bisa connect ke System Manager. Ya, sehingga saya bisa lewat Session Manager masuk walaupun ini tidak terkoneksi ke internet ya, tidak ada NAT gateway, tidak lewat internet gateway ya. Jadi itu fungsi interface endpoint. Jadi interface endpoint dia tidak menambahkan sesuatu di routing table-nya, tapi dia create satu ENI ya. Jadi contoh ilustrasi ini adalah seperti ini ya. Nah, kalau EC2 instant ini yang di subnet 1 ya. Nah, ini di subnet 2 dia pakai interface endpoint. Nah, jadi kalau secara default DNS name-nya ini adalah menuju internet ya, sama seperti tadi ya. Ketika kita coba di instance yang ada di public subnet, dia adalah menuju ke internet gateway, baru lewat internet, baru akses layanan misalkan contoh ini adalah Kinesis atau S3 atau SNS. Jadi dia keluar dulu lewat public endpoint, masuk lagi. Tapi kalau pakai endpoint network interface, dia create satu ENI ya. Ya, dia create satu network card yang diberikan private IP. Di mana private IP-nya itu adalah terletak pada subnet ya. Pada subnet di mana private subnet tersebut. Jadi misalkan tadi adalah saya punya 2 private subnet, makanya IP-nya adalah 10.03x, 10.04x. Jadi EC2 instant ini ketika mau akses Kinesis, nah DNS-nya akan di-resolve ke IP lokal, sehingga dia lewat ENI ini bisa mengakses layanan AWS tanpa perlu lewat internet. Jadi itu gunanya interface endpoint ya. Nah, jadi kita lihat dulu contoh gateway endpoint sekarang ya, S3 ya. Interface endpoint nanti kita kalau sempat kita akan coba kenapa sih S3 itu dulu itu cuma gateway endpoint, kenapa sekarang ditambahkan jadi interface endpoint bisa 2 ya. Nah, saya udah masuk ke sini ya, saya udah masuk ke sini ya. Jadi dia resolve-nya ke sini. Nah, kalau kita coba ke S3 apakah bisa?
S3. Oke. Nah, kalau S3 kita lihat di resolve-nya adalah ke public. Tapi kalau SSM dia resolve-nya adalah ke lokal. Karena kita udah punya interface endpoint. Kalau kita lihat di sini SNS juga akan sama, adalah ke IP public ya. Nah, supaya ini bisa akses S3 ya. Jadi misalkan S3LS ini pasti nggak bisa ya. S3LS pasti nggak bisa. Oke, sorry. Saya matikan dulu notifikasinya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini S3LS, S3 salah satu saya nama bucket saya misalkan seperti ini. Nah, ini pasti nggak bisa. Nah, kita kembali ke endpoint tadi. Nah, kita bisa buat endpoint tambahan ya. Create endpoint, kita pilih AWS Service. Di sini kita pilih S3 ya. S3 kita enter. Nah, S3 ini sekarang pilihannya udah ada dua. Ada gateway sama ada interface. Kalau dulu cuma gateway. Kita pilih dulu gateway. Oke. Kemudian kita pilih VPC-nya di sini ya, VPC custom kita. Kemudian di sini ada polisinya. Untuk contoh kali ini kita kasih full access saja. Jadi semua lewat ya di sini. Oke. Nah, kemudian kita mau tambahkan ini ya, rule with destination ini. Jadi akan ditambahkan ke route table ya. Nanti lewat gateway endpoint. Kita balik dulu ke sini, kita lihat dulu VPC-nya. Oke, VPC kita lihat ya. Kita lihat dulu route table yang private, kita lihat di sini. Route table, private route table, kita lihat di sini. Private route table adalah yang ini ya. Kita lihat dulu route-nya. Nah, seperti ini ya sekarang. Oke. Nah, kita lihat di sini yang belakangnya DC17. Kita pilih yang belakangnya DC17 ya. Ada dua subnet di sini. Oke, di sini juga bisa nampak ya sebenarnya. Private subnet sama A sama B ya. Jadi kita tambahkan eh, entry routing table-nya di yang private ya. Kita full access, kemudian kita create endpoint. Oke, kita close. Nah, jadi kita lihat di sini ya, endpoint-nya udah eh, ada ya di sini ya. Interface-nya udah available. Nah, sekarang kita masuk kembali ke sini ya. Kita Ctrl C, kita coba lagi ke sini ya, S3. Nah, S3 ini juga resolve ke 52.219.32.105. Jadi sama juga sebenarnya resolve-nya itu tetap ke eh, namanya adalah tetap ke IP public ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat balik kembali ke root table-nya, kita coba refresh dulu. Apakah isi root table-nya berubah? Private root table, kita lihat root. Nah, ini belum bertambah ya, biasanya butuh waktu sebentar ya. Jadi di root table-nya nanti akan ditambahkan satu entry ya. Jadi kita coba lagi ya. Kita coba. Nah, udah bisa ya. Tadi kalau S3LS dia nggak bisa ya di bucket ini ya. Dia nggak bisa. Tapi ini udah bisa ya. Karena kenapa? Di root table-nya sebenarnya udah bertambah entry ya. Walaupun ini agak lambat munculnya, kadang ada delay ya. Kita coba refresh lagi. Private root table. Kita lihat root. Nah, ini belum muncul ya di sini ya, walaupun udah bisa ya. Jadi sebenarnya nanti akan ditambahkan entry ke root table-nya di sini ya. Sehingga kita bisa menjangkau endpoint ini ya. Endpoint ini, regional endpoint ini ya, yang S3 ini lewat gateway ya. Jadi lewat gateway endpoint ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini udah bisa ya, udah bisa dibandingkan dengan yang tadi nggak bisa ya. Karena dia tetap resolve ke IP public sebenarnya. Tapi walaupun kita nggak punya route ke internet lewat internet gateway atau lewat NAT gateway, kita udah bisa akses. Karena kenapa? Dia lewat jaringan internal. Jadi ilustrasinya adalah seperti ini sebenarnya. Tapi ini adalah untuk network interface ya, untuk interface endpoint. Untuk gateway endpoint, dia tambahkan satu entry di routing table. Dan kebetulan ini belum muncul ya. Biasanya ada butuh waktu sebentar. Oke, moga-moga udah muncul. Oke, nah kita lihat di sini. Ini udah muncul ya di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini,
IP address 52.219 ini beberapa blok IP ini targetnya adalah lewat gateway endpoint ini yang tadi kita buat di sini. Ya, ini dia. Ya, endpoint tabnya adalah gateway. Jadi kalau kita kembali ke sini, root table-nya kita lihat root table yang private. Nah, kita udah lihat di sini bahwa kalau mau menuju ke S3, nah di resolve-nya memang ke 52.219XX atau bisa juga ke IP 35146.023 dan lain-lain. Nah, targetnya itu bukan lewat internet, tapi lewat endpoint, gateway endpoint yang tadi kita create, ya. Jadi ini udah bisa, ya. Ini udah bisa akses, ya. Nah, berikutnya kita coba remove endpoint-nya, ya. Kita coba remove endpoint-nya di sini, ya. Kita coba endpoint-nya, kita coba remove ya. Gateway, gateway. Oke, action, kita delete endpoint. Oke, nah udah delete. Sekarang kita coba apakah masih bisa. Oke, nah ini udah gak bisa ya. Tadi cepat ya. Ini udah gak bisa, kita biarkan saja. Sekarang kita coba buat endpoint yang tipe interface. Kita tetap pilih S3, ya, S3. Kemudian kita pilih yang interface. VPC ini adalah yang ini. Kemudian kita buat di dua-dua aja gak masalah. Private subnet A sama private subnet B di sini. Kemudian di sini ada security group. Karena kenapa? Karena dia create yang namanya ENI, Elastic Network Interface. Jadi ada security group. Kita pakai security group yang allow all aja. Kita coba lihat dulu. Yang ini ya, 68 BD0E. Kita pakai yang ini aja dulu, ya. Yang allow all aja dulu. Oke. Kemudian di sini polisinya kita biarkan default aja, kita create endpoint. Oke, kita close. Oke. Nah, kalau mau pakai ini harus dua ini aktif ya di sini ya. Jadi kita action, kita harus DNS hostname sama DNS ini enable dan satu lagi adalah DNS resolution di sini. Ya, ini dua-dua enable. Jadi kita balik dulu ke endpoint kita tadi yang S3. Nah, di sini ya. Private DNS name enabled ini masih false ya. Kita harus enable dulu ini. Oke, kita coba dulu refresh ya. Tunggu sampai selesai. Jadi interface endpoint ini agak lama ya. Oke, ini pending karena dia create network interface. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, akhirnya ini udah selesai ya. Tapi kalau kita lihat di sini, private DNS name enable-nya masih false. Kita coba enable dulu di sini, modify private DNS name ya di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita cek ya. To use private DNS name, ensure that the attribute enable DNS hostname dan enable DNS support are set to true. Ya, tadi dua-dua udah kita cek, udah true ya. Modify private. Oke, error modify private DNS name. Private DNS name can be enabled because the service do not provide private DNS name. Oke, kita cancel ya. Kita coba ya di sini. Oke, nah ini masih false ya, karena nggak bisa kita enable ya. Kalau yang sebelumnya ini kita lihat ini enable ya. S3 ini interface ini juga baru ya. Saya baru coba juga di sini. Karena dulu selalu pakai gateway ya. Oke, nah kalau udah kita coba Ctrl C. Nah, kemudian sekarang kita coba NSLookup. Nah, dia masih pakai apa ya? Pakai IP public ya di sini ya. Oke, dia masih pakai IP public ya. Harusnya makanya ini tetap nggak bisa di sini ya. Ya, tetap nggak bisa karena nggak ada eh nggak ada root ke eh, IP public tersebut ya. Jadi kita cek dulu di sini ya, available. Nah, ini harusnya sih eh,
Harusnya sih, bisa sih. Oke, kita coba retry, sama, cancel. Oke, 2 subnet. Oke, nah sebenarnya udah ada sih di sini ya. Udah, muncul IP address-nya. 10.0368 sama, 10.0496. Ya, di sini sebenarnya udah ada di sini. Ya, dua, endpoint-nya. Ya, oke. Oke, tadi saya udah cari sebentar ya, mengenai DNS-nya ya. Tapi saya kepikiran cara lain sih. Jadi kita bisa pakai ini. Nah, ini ada DNS name-nya sih. Kita pakai manual aja dulu. Saya belum tahu sih. Ini kenapa private DNS name-nya enabled-nya false sih. Saya cari dokumentasi ada beberapa ketemu, tapi belum saya coba. Kita pakai ini aja, ya. Nah, kita bisa pakai AWS S3 LS, ya. Kemudian S3 bucket-nya itu adalah recognition Albert, ya. Kemudian kita bisa pakai ini endpoint-nya. Oke, kita bisa pakai ini endpoint. Endpoint-nya kemudian kita tambahkan HTTP di sini. Oke, kemudian ini. Oke, ini invalid endpoint. Coba sebentar. Ini bintangnya kita buang. Oke, nah ini bisa ya. Jadi tanpa root table-nya, kalau kita lihat kembali ke root table-nya di sini, ya, root-nya ini, nah tetap masih sama ya sebenarnya ya. Belum ada root ke yang 52 tadi ya. Jadi kalau kita coba di sini, oke, NSLookup ya. NSLookup-nya sebenarnya masih ke internet ya. Nah, kita belum ada root table sebenarnya ke sini ya, ke yang 52 tadi karena kita udah pakai interface endpoint ya. Nah, tapi kita bisa specify di sini ya, di sini. Sorry, di sini ya. Kita specify endpoint-nya di sini sehingga ini bisa connect ya ke sini ya. Nah, sekarang endpoint-nya kan udah bisa ya kita pakai interface endpoint ya. Sekarang saya mau coba akses dari tempat lain ya. Jadi kalau kita lihat di sini eh, interface endpoint-nya, kita coba resolve ini ya. Kita coba resolve ini, resolve-nya ke IP berapa? Kita coba NSLookup ya. Oke, nah dia resolve-nya ke ini ya sebenarnya ya. Oke, resolve-nya ke ini. Oke, kita coba dari public bisa gak ya? NSLookup ya. Ini penasaran aja. Oke, nah kalau dari public ini jadi ke ini ya, ke IP internet ya di sini ya. Oke. Oke, jadi ini udah bisa. Sekarang kita mau coba akses dari kita ping. Coba bisa gak ya kita ping? Kita coba ping. Harusnya ini adalah interface sih. Ya, kita coba ping. Oke, resolve-nya adalah ke 10.0368. Tapi nggak bisa di ping. Ya. Nah, sekarang kita mau coba akses dari tempat lain ya. Jadi saya udah buat satu di sini. Ada di sini udah ada Google Cloud ya. Jadi saya udah connect-kan antara AWS dengan Google Cloud ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini VPC-nya saya adalah pakai 192.168.10.20 sama 20. Jadi kalau kita lihat instance-nya, oke. Nah, ini satu VM1 ini tidak punya external IP ya. Berarti nggak bisa akses internet sebenarnya. IP private-nya adalah 192.168.10.4 namanya VM-01. Inilah namanya VM-01. Nah, saya mau akses S3. Nah, caranya bagaimana kalau saya mau akses S3? Nah, berarti kan kita coba ya. Kita coba dulu AWS configure ya. Saya udah install sebelumnya.
udah upload ya. Nah, kita buat user baru di sini ya. Kita coba buat user baru IAM. Kita buat user baru supaya dapat secret access key-nya ya. User, kita add user, username-nya S3 test ya. Misalkan dia cukup cuma programmatic access, permission-nya kita kasih S3. S3 full ya. Polisinya kita pakai S3 full aja. Oke, next, next. Oke, create user. Nah, kita dapat access key ID-nya. Kita copy ke sini. Oke, yang ini. Kemudian ini saya copy ke yang sini. Saya paste juga. Region default regionnya adalah Singapura. Nah, episode is 1. Oke, episode is 1. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba S3LS. Ya, pasti nggak bisa. Karena kenapa? Ini nggak bisa ke internet ya. Kita ping, coba ya, 1111. Nah, ini nggak bisa. Nggak bisa ke internet. Nah, bagaimana supaya dia bisa akses? Berarti kita sebenarnya bisa pakai ini ya, yang tadi yang udah bisa ya. Oke, kita coba lihat dulu yang ini ya. Yang tadi udah bisa, kita copy. Kita copy, kita ke sini. Paste. Harusnya juga nggak bisa. Oh, ini bisa. Ya. Nah, ini bisa ya di sini ya. Jadi, endpoint-nya adalah ke sini ya. Tapi sebentar. Oke. Jadi kalau kita NSLookup ya, lookup, kita coba ini yang tadi yang endpoint-nya. Oke, di sini NSLookup belum ada ya. Coba dig beda gak ya? Dig juga gak bisa. Kita coba ping aja. Jadi ping dia automatic resolve. Oke, nah ini udah bisa. Dia resolve-nya adalah ke 10.0496. Makanya bisa di sini. Jadi kalau kita lihat di sini S3LS ya, ini dia bisa nampak ya. Sama seperti di sini ya. Udah nampak dua image-nya. Jadi kalau kita S3LS, nah ini udah bisa ya. Jadi dari server yang di cloud provider lain ya, dalam hal ini GCP udah bisa akses S3. Dia aksesnya adalah melalui interface endpoint ya. Nah, sama juga halnya berlaku kalau kita ada on premise, kita connect lewat VPN. Nah, kita bisa mengakses S3 tanpa melalui internet ya. Jadi melalui jaringan VPN-nya dalam hal ini. Jadi antara GCP sama AWS udah saya connect-kan VPN-nya, kemudian saya bisa akses ke sini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kita bisa buat polisi sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah sebenarnya bisa dibuat polisinya di sini, ya. Misalkan dari VPC endpoint tertentu aja. Ini kita copy dulu, ya. Kita copy dulu. Saya masuk ke S3 di permissionnya. Saya coba ubah di sini ya. Saya coba ubah aja. Kita coba kita edit ya. Jadi S3 kita paste aja dulu. Oke, di sini kita akan deny ya ke resource S3 namanya tadi adalah ini ya. Saya ganti cognition. Nih, seperti ini. Condition kita akan deny kalau bukan dari endpoint. Jadi kita lihat dulu endpointnya kita tadi di VPC endpoint. Oke, VPC endpoint ID-nya misalkan seperti tadi adalah yang ini ya. Yang S3 ya. Berarti ini ya. Oke. Oke, kita copy endpoint ID-nya.
Kita copy. Oke, di S3 kita ubah ke sini. Sorry, belum tercopy ya. Oke, VPC endpoint. Ini dia endpointnya. Ups, ini aja. Oke. Oke, kita paste ke sini. Oke, jadi kita buat bucket policy ya, di mana akan deny S3 deny ya ke resource ini, ke bucket ini, semua operation kalau conditionnya source-nya itu bukan dari VPC endpoint ini. Kita coba save change. Ya, jadi edit bucket policy-nya udah oke. Kita coba lagi. Kita clear dulu lagi ya. Nah, kalau kita coba di sini eh, kita coba lagi. Nah, ini masih bisa ya. Oke. Bagaimana kalau di instant ini ya? Saya coba clear dulu. Nah, kita coba dulu bisa gak ya? Nah, ini ya. An error occur when calling list object version 2 operation. Access denied. Ya, walaupun tadi sebelumnya saya bisa. Kenapa ini sekarang jadi gak bisa? Karena kita udah ada taruh satu bucket polisi di sini. Ya, di oke. Nah, ini jadi gak bisa jadinya, ya. Oke, nah ini semua jadi nggak bisa. Jadi saya harus akses dari eh, endpoint tertentu aja bucket ini. Maka ini jadi nggak bisa di sini sih. Ya, akses denied semua. Ya, oke, ini semua jadi akses denied. Jadi dia bucket ini hanya bisa diakses lewat endpoint aja isinya. Ya, jadi kita harus nanti settingnya semua seperti di sini sih. Jadi harus seperti ini. S3 LS atau S3 apa, endpointnya adalah lewat VPC endpoint ini. Jadi baru bisa. Karena kenapa? Tadi kita udah pakai, kita coba ini ya, bucket policy tadi ini. Ya. Jadi hanya dengan pakai endpoint itu, lewat endpoint itu aja yang bisa, semua operationnya. Ya, jadi kalau mau delete bucket bisa nggak? Bisa, tapi dari endpointnya. Ya, jadi misalkan eh, kita mau delete bucketnya, bisa nggak kita coba? AWS S3 remove bucket. Oke, bucketnya udah ada sesuatu, ada isinya tadi 2. Kita lihat dulu di sini. Oh, kita ada filenya. Kita coba copy ya sesuatu ke dalam, bisa nggak ya? AWS S3 CP ya, CP AWS CLI zip ya. Kita copy ke dalam dengan nama sama juga. Kita namakan adalah AWS CLI.zip. Oke, jadi ini bisa copy ya ke dalam ya. Oke, lewat AWS interface endpoint ya. Tapi kalau dari sini betul-betul udah terkunci ya. Dari sini ya. Nggak akan bisa lagi dari sini. Ya, dari sini kita LS juga nggak bisa. Ya, kalau kita LS, kita mau copy misalkan VS Code Test misalkan. Kita mau CP, pasti nggak bisa juga. CP VS Code Test. VS Code Test .txt, ke sini namanya misalkan coba titik .txt. Ya kan? Jadi akses denied karena tadi udah ada bucket polisinya. Ya. Jadi ini agak lambat sih karena pakai VPN mungkin ya. Jadi agak lambat di sini. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Jadi kita udah bahas mengenai gateway endpoint dan interface endpoint di mana kita bisa mengakses AWS resource tanpa melalui internet, tapi dengan melalui jaringan private. Dan kemudian interface endpointnya kita coba akses lewat on-premise, yang dalam hal ini kita simulasikan lewat Google Cloud Platform. Jadi saya udah buatkan VPN-nya seperti sini. Ya.
Saya pakai MikroTik aja, VPN-nya biar cepet. Jadi antara AWS sama GCP udah saling connect ya. Oke, yang tadi yang S3 domain name nanti akan saya coba lagi. Kalau udah bisa mungkin saya akan buatkan di video terpisah ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat.